Nah, dan tiada haram pula ibu bagi perempuan yang menyusukan anak engkau. Sampai situ. Ibu bagi perempuan yang menyusukan anak engkau. Nah, kita laki-laki punya anak. Kita laki-laki punya anak. Anak kita disusukan sama seorang perempuan asing. Nah, kita bilanglah anak kita disusukan sama tetangga. Nah, yang menyusukan anak kita itu mahram nggak sama kita? Tidak, nggak ada hubungan. Emaknya ya tidak juga. Nah, itu tadi. Emaknya juga tidak mahram. Apa? Oh, ada kelewatan. Satu baris. Oh, mana tadi? Dan tiada haram pula. Oh ya, kelewatan. Dan tiada haram pula perempuan yang menyusu akan cucu engkau yang laki-laki atau perempuan. Sama lah kayak tadi. Nah, kalau anak saja disusukan orang yang menyusukan anak kita tak jadi mahram kita. Ada orang menyusu kepada cucu kita. Ada orang yang menyusukan cucu kita. Nah, maka itu tidak menjadi mahram kita. Perhatikan, perempuan menyusukan atau nyusui anak kita. Perempuan itu bukan mahram kita. Perempuan menyusui cucu kita. Perempuan itu pun bukan mahram kita. Nah, begitulah, Pak. Nah, mau laki-laki atau perempuan yang disusui tak ada masalah. Nah, dan tiada haram pula ibu bagi perempuan yang menyusukan anak engkau. Kayak tadi lah. Nah, ada perempuan menyusukan anak kita. Nah, emaknya bagaimana? Ya bukan mahram juga. Demikian lagi, tiada haram perempuan yang menyusukan anak engkau. Nah, itu sama. Kita punya anak perempuan disusukan sama seorang wanita. Apakah wanita itu jadi mahram kita? Tidak. Nah, paham ini ya? Nah, perhatikan. Ini hujan udah agak reda. Tadi bersaing sama hujan, jadi agak payah. Kita punya anak. Ini yang laki-laki. Kita punya anak kandung. Anak kandung kita disusukan sama tetangga. Apakah tetangga kita itu jadi mahram kita? Tidak. Kita punya cucu. Cucu kita disusukan sama tetangga. Apakah tetangga itu jadi mahram kita? Tidak. Apakah emak dari yang menyusukan anak kita itu jadi mahram kita? Tidak juga. Nah, tadi. Ini sebenarnya pengecualian untuk hadis ma yahrumu minan nasab yahrumu minar radha. Kan begini, hadisnya bunyinya apa-apa yang mahram dengan sebab nasab, mahram juga itu dengan sebab susuan. Seolah takutnya nanti semua itu dianggap jadi mahram. Karena begini, biasa yang menyusukan anak kita siapa? Kan istri, kan gitu. Emaknya istri mahram nggak? Emak istri kita mahram nggak sama kita? Mahram. Nah, ini kan hukum asalnya begini. Hukum asalnya yang menyusukan anak kita biasanya siapa? Istri kita. Emaknya istri kita mahram kita bukan? Mahram. Nah, ini ada orang yang bukan istri kita menyusukan anak kita. Emak dia bukan mahram kita, jangan disamakan kayak istri. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi jangan kesannya oh ini mertua nih, bukan. Nah, lain lagi. Nah, itu tadi untuk menolakkan itu. Nah, itu tadi
Jangan dianggap sama kayak mertua. Oh, dia udah nyusukan anakku, emaknya berarti mertuaku lah. Bukan. Mertuaku musyawarah. Itu tadi harus menikah. Jadi untuk menolakkan orang yang takut tersalah paham di situ. Jadi tadi, dan tiada haram pula ibu bagi perempuan yang menyusukan akan anak engkau. Demikian lagi tiada haram perempuan yang menyusukan anak engkau. Sudah. Dan tiada haram atas engkau saudara perempuan bagi saudara engkau yang laki-laki pada nasab atau pada rodok misalnya, atau pada rodok. Nah, jadi perhatikan, tiada haram, bukan mahram atas engkau, atas kita, saudara perempuan bagi saudara engkau yang laki-laki pada nasab atau pada rodok. Kasusnya saja biar enak. Misalnya pada nasab, seperti bagi si Zaid seorang saudara laki-laki sebapak. Zaid punya saudara laki-laki sebapak. Nah, dan seorang saudara perempuan seibu, punya saudara perempuan seibu. Bisa dapat gambarannya. Zaid punya saudara laki-laki sebapak, punya saudara perempuan seibu. Gimana kok bisa begitu? Cerai orang tuanya. Masing-masing nikah lagi. Bisa dapat. Si A nikah sama si B, lahir si Zaid. Tak cocok si A sama si B, pisah. Si A nikah lagi. Berarti istri baru ayahnya siapanya si Zaid? Emak tiri. Si B ibunya si Zaid nikah lagi. Suami baru ibunya si Zaid siapanya si Zaid? Ayah tiri. Nah, dari emak tiri lahir anak. Anaknya nih siapanya si Zaid? Saudara seayah, karena ayahnya sama. Dari pernikahan ibunya yang baru, nah, lahir anak perempuan. Yang ini tadi laki-laki. Ini siapanya si Zaid? Saudara seibu. Boleh nggak nih menikah kemari? Saudara sebapak si Zaid menikah dengan saudara seibunya si Zaid. Boleh atau tidak? Itu maksudnya. Boleh. Nah, itu tadi. Nah. Tapi si Zaid tak bisa mewalikan. Kenapa? Karena kemarinya saudara seibu. Nah, kalau tadi dibalik sini yang perempuan bisa. Nah, tadi. Nah. Tuh. Tapi ini kemungkinan nih. Kalau ini kemungkinan bisa terjadi. Nah. Itu tadi. Banyak. Ini entah apa namanya nih. Apa nama saudaranya nih? Saudara sebapaknya si Zaid sama saudara seibunya si Zaid. Bukan saudara tiri mereka nih. Kalau saudara yang istilah tuh saudara seanjing itu kan saudara tiri, bukan. Ini bukan seperti itu. Saudara yang seperti tadi itu kalau janda nikah sama duda. Nah, itu baru namanya saudara tiri. Ini lain pula lagi. Entah apa istilahnya, tak tahu kosakatanya apa. Nah, saudara apalah itu namanya. Bukan saudara lah yang jelas tuh, bukan saudara. Orang asing lah, jadi tak ada bahasanya. Nah, jadi tadi bagi si Zaid seorang saudara laki-laki sebapak dan seorang saudara perempuan seibu. Maka harus, artinya boleh bagi saudara laki-laki yang sebapak itu berkawin akan saudaranya yang perempuan itu. Nah, itu begitu. Kalau ini mungkin kejadian. Nah, jangan dibilang, kalian tak boleh nikah. Kenapa? Kau saudara sebapakku, kau saudara seibuku, berarti kalian bersaudara. Tanya sama dia, saudara apa kami? Nah, itu. Nah, itu bukan saudara tuh. Kalau mau nikah boleh. Nah.
Manggilnya semana? Panggilan tak tahu lah. Nah, ada yang seperti itu masalah kalau menikah. Nah, jadi tadi saudara sesusuan udah selesai. Tapi begini, berkaitan dengan saudara susuan ini itu menjadi mahram kalau air susunya itu muhtaram. Air susunya itu air susu yang dihormati. Tapi kalau air susunya itu istilahnya labanuz zina, air susu zina, maka tidak membuat kesan mahram kepada si laki-laki. Sama seperti, mohon maaf, mani zina. Maka begitulah hukum air susu zina. Misal, kalau contoh mani zina, ada laki bezina sama perempuan, lahir anaknya, anak zina lah ini namanya kepada si laki, kan gitu. Mahram nggak nih sama ayah zinanya? Tidak. Kalau mau dinikahi boleh nggak? Boleh. Nah, nikah dia sama hasil zinanya, sama anak zinanya, boleh nggak nih? Boleh. Tapi itu mazhab Syafi'i. 3 mazhab sisanya tak boleh. Ini mazhab Syafi'i sendiri nih. Kalau Hanafi, Maliki, Hambali nggak boleh mahram tuh. Mazhab Syafi'i saja yang bilang itu bukan mahram. Makanya dimakruhkan menikah dengan anak zina. Kenapa? Khurujan minal khilaf, supaya keluar dari perbedaan pendapat. Nah, begitu juga, mohon maaf, laki perempuan bezina, hamil perempuan ini, lahir anak, punya air susu nggak itu perempuan tuh? Punya. Ini namanya labanuz zina, air susu zina. Seandainya dia menyusukan anak orang lain, apakah anak orang lain itu menjadi mahram kepada laki-laki yang menzinahi dia? Tidak. Nah, itu maksudnya. Nah, tapi sama anak zina tetap saudara, sama anak yang lahir dari hubungan zina tadi tetap saudara. Tapi dia bukan anak susuan kepada ayahnya tadi. Nah, ada hubungannya sih. Nah, jadi labanuz zina sama dengan mani zina. Nah, mani zina itu tak ada penghormatan kepadanya. Jadi tidak menyebabkan apapun itu, nggak dianggap. Makanya ada istilah maniyun muhtaramun, mani yang dihormati. Nah, sama mani yang tidak dihormati. Kalau mani yang tidak dihormati ini, mohon maaf, bahasanya diantaranya mani dengan sebab perzinahan, mani dengan sebab istimna yang dikeluarkan oleh tangannya sendiri. Nah, itu juga mani yang mani yang tidak dihormati. Makanya ada orang, mohon maaf, sekarang kan teknologi ini canggih. Ada istilah bayi tabung. Tak bisa dibuahi di dalam rahim si istri. Entah apa sebab. Maka dikeluarkanlah alat si istri, dikeluarkanlah mani si suami, dimasukkan dalam tabung, terjadi pembuahan di tabung itu, baru lagi dibalikkan ke dalam rahim istri. Nah, bukan ditabung itu terus jadi anak, bukan. Ada orang salah paham kiranya ditabung itu terus berkembang jadi anak, bukan. Jadi setelah terjadi pembuahan di tabung tadi, dibalikkan lagi dia ke dalam si istri. Kenapa? Tak bisa pula kalau tetap di rahim itu terjadi pembuahan, maka dikeluarkan dia. Jadi pembuahannya di luar, kemudian setelah itu dibalikkan lagi masuk ke dalam rahim istri. Nah, ini tentulah ada proses, mohon maaf, pengeluaran mani dari si suami, kan begitu. Maka pastikan maninya muhtaram. Kalau si suami mengeluarkan maninya sendiri, zina hukumnya. Nah, tapi kalau istri yang mengeluarkan, maka tidak. Harus begitu caranya. Jadi dokter-dokter yang membuat praktek bayi tabung itu harus paham. Kalau orang Islam yang membuat bilang, nah, jangan keluarkan sendiri. Kalau dikeluarkan sendiri, itu jadinya mani ghairu muhtaram, mani yang tidak dihormati. Nah,
anak zina lah, bukan tidak dihormati. Dan kita tak tahu bagaimana praktek bayi tabung sekarang. Cara mengeluarkan mani dari si suami tadi itu dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Kalau dengan cara yang halal, ya tak ada masalah lah itu. Nah, sekarang ini ada pula lagi model. Setelah terjadi pembuahan di tabung tadi, kata si istri, janganlah balikkan ke rahimku. Nanti hamil aku jelek. Tak langsing lagi aku. Mana tahu ada perempuan-perempuan yang mau dititipi rahimnya. Begitu sekarang di luar negeri. Numpang ke rahim perempuan orang, masukkan ke situ. Pokoknya nanti lahir tuh anak kami. Apa hukumnya? Zina. Masuk mani orang ke dalam yang bukan situ. Nah, adik itu haram. Ada sekarang teknologi udah canggih. Titip rahim dia. Tak mau dia hamil. Maunya terima anak itu udah lahir saja. Nah, gimana nak sejiwa sehati dengan ibunya? Titip pula di rahim orang. Wah, ini udah banyak kali saya baca lagi ngetren di luar negeri macam begitu. Artis-artis yang tak mau badannya rusak, titipnya ke rahim orang lain. Parah betul zaman sekarang, tak karuan. Nah, baik. Nah, kita lanjut lagi kaji kita. Dan haram atas engkau dengan musaharah, dan menjadi mahram atas engkau dengan musaharah. Musaharah itu apa? Yakni berambil-ambilan, pernikahan maksudnya. Makanya istilah ada orang, kami satu pengambilan, sepengambilan maksudnya itu. Menikahnya saudara dia sama saudara dia, begitulah. Dia ambil kakak, satu ambil adik, namanya sepengambilan. Nah, di sini bahasanya berambil-ambilan. Nah, apa saja? Nah, istri anak engkau, istri anak, apa itu namanya? Menantu, mahram tuh. Kalau sudah jadi istri anak, menantu tuh mahram kalau udah jadi mantu, udah jadi menantu. Kalau masih calon belum mahram. Datang calon si anak gadis nih, jangan mau ibu disalami. Nah, datang dia assalamualaikum, belum lagi nikah sama anak ibu. Datang dia disalami itu, bilang, iya apa pula tak mengaji kawan. Cium pula lagi tangan itu, haram lah. Belum jadi mahram, jangan disalami. Nah, itu tadi. Kenapa? Karena masih calon menantu. Nanti setelah selesai akad barulah jadi mahram. Nah, masalah berlapis tak berlapis, Syekh Ismail Usman Zain di dalam kitab Qurratul Ain mengatakan, kalau tak berlapis, kalau tidak berlapis, bersyahwat tidak bersyahwat, maka haram. Kalau berlapis bersyahwat haram, tak bersyahwat tidak haram. Tapi banyak tetap yang mengantisipasi bisa timbul syahwat tuh walaupun berlapis, jadi tak usah. Tapi Syekh Ismail Usman Zain membedakannya itu. Nah, macam nengok perempuan tapi dari cermin, dari foto. Kalau nengok perempuan langsung tanpa ada hajat dan urusan, syahwat tidak syahwat, haram. Kalau nengok perempuan dari pantulan cermin, bersyahwat, haram. Tidak bersyahwat, tidak haram. Nah, begitulah dia. Itulah hukum nonton TV itu. Nah, hukum nonton televisi, kan banyak perempuan buka aurat. Nah, naik syahwat haram. Kalau tak bersyahwat, tak haram. Nah, walaupun terbuka aurat. Memang ini masalah nengok aurat. Nah, di situ. Tapi bagus tak usah. Nah, cantik-cantik orang kalau udah masuk TV. Kalau belum masuk TV yang tidak cantik. Nah, jadi yang pertama istri anak engkau dan istri bapak engkau. Istri bapak tapi yang bukan mama. Apa namanya itu? Istri bapak tapi yang bukan mama kita, emak tiri. Nah, itu pun mahram.
istri ayah. Dan ibu istri engkau. Ibu istri apa? Mertua. Nah, apa bahasa kamu? Mertua juga. Oh, mantuo. Nah, itulah. Dan jika dahulu itu artinya belum. Dan jika belum daripada dukhul dengan mereka itu sekalipun, ayah kita nikah sama seorang perempuan, berarti kan emak tiri kita. Belum dukhul ayah kita sama emak tiri kita, kita sudah jadi mahram. Paham? Walaupun belum dukhul. Nah, anak kita, anak kandung kita laki-laki menikah sama seorang perempuan, mantu kita tuh kan, belum dukhul nih, tetap langsung jadi mahram kita. Nah, itu maksudnya. Nah, walaupun belum dukhul, dahulu itu artinya belum. Nah, ada satu yang memang harus dukhul. Nah, ini yang terakhir. Dan anak perempuan, bagi perempuan yang sudah engkau dukhul dengan dia, anak perempuan dari perempuan yang sudah kita jima. Nah, anak perempuan dari perempuan yang sudah kita jima dukhul, tapi dukhulnya dukhul halal ya, bukan dukhul haram. Ini jima aja yang jima halal. Anak tiri itu nunggu dukhul dulu, barulah jadi mahram. Ada janda punya anak gadis, kita nikah sama si janda, misal seorang laki-laki nikah sama janda tuh, dijimaklah janda tuh, maka anak gadis dari si janda mahram dia. Tapi seandainya belum dia jima janda tuh, begadu, entah karena apa, belum jima, cerai pula sama emaknya, anak tirinya belum lagi jadi mahram. Tak mau kau anakmu, boleh. Indah, cerai sana nikah sama anak, boleh secara hukum, tapi tak pantas dilihat adat. Tak bala nunggu indah, laki-laki kan ada indah. Nah, itu tadi. Anak perempuan yang sudah engkau dukhul dengan dia pada ketika hidup. Kalau dukhulnya ketika mati tak ngaruh. Jikalau pada dubur sekalipun, walaupun pada dubur. Nah, jadi kalau masalah seperti ini, jikalau sudah dukhul walaupun dari dubur, tetap jadi mahram. Tapi haram. Nah, jima dari dubur itu haram, dosa besar, tak boleh. Nah, sama ada pada segala yang empat ini, pada nasab atau pada rodok, dengan wasitoh atau tiada, pada sekaliannya itu 16 surah. Paham ini? Dapat yang 16 surah. Nah, begini. Mertua pertama ini menantu, mertua, emak tiri sama anak tiri. Ini kan 4 nih. Masing-masing 4 nih, 4 masalah. Berarti 4 kali 4 16. Tak apa-apalah, malam ini agak-agak pusing gitu. Supaya nanti kalau ditanya mana tahu mengajarkan ini, mana 16 surah tuh. Nah, pertama mertua. Ini 4 surahnya nih ya. Untuk mertua. Mertua itu artinya apa? Emak istri kita. Surah pertama, istri kita punya emak kandung, maka itu mahram kita. Surah pertama. Surah kedua, istri kita punya emak kandung, emak kandungnya punya emak lagi, nenek mertua, itu surah kedua. Nah, surah ketiga, istri kita punya emak susuan,
itu mahram kita. Nah, istri kita punya emak susuan, emak susuannya punya emak susuan. Surah keempat. Dapat? Itu yang dengan wasitoh itu namanya, perantara. Nah, itu untuk mertua 4 surah. Terus ada apa? Menantu. Menantu itu apa? Istri anak kita. Kan gitu. Istri anak kita. Anak kita punya istri, maka itu mahram kita. 1. Anak kandung nih ya dulu. Anak kandung kita punya istri, maka itu menantu kita, mahram. Yang pakai wasitoh. Anak kita punya anak. Anaknya ini punya istri, cucu kita. Itu juga mahram. Itu surah kedua. Nah, surah ketiga. Anak susuan kita punya istri, itu juga mahram kita. Nah, ini yang dari susuan. Yang pakai wasitoh. Anak susuan kita punya anak, anaknya punya istri, itu juga mahram kita. Berapa udah? 4. Nah, kan tuh udah berapa tambah yang tadi? 8. Terus apa tadi? Emak tiri. Emak tiri kan? Nah, emak tiri. Emak tiri itu gimana? Ayah punya istri. Ayah punya istri. Ayah kandung kita punya istri. Itulah emak tiri kita, mahram. Ayahnya ayah kita, siapa tuh? Kakek punya istri. Itu juga mahram. Itu yang dengan wasitoh. Ayah susuan kita punya istri, mahram. Ayahnya ayah susuan kita punya istri, mahram. Udah berapa tuh? 4 lagi. Sama yang tadi 12. Nah, ini mana tahu ditanya 16 surah tuh yang mana? Yang nanya nyari pusing ya itu sebenarnya. Nah, yang terakhir anak tiri. Anak tiri itu gimana tuh? Kita nikah atau ada laki-laki nikah sama janda, kan gitu? Ada anak gadisnya. Itulah anak tiri kita, kasus pertama, surah pertama, mahram. Janda punya anak, anaknya punya anak, ini yang dengan wasitoh nih. Mahram juga cucu tiri, mahram. Janda punya anak susuan, mahram. Janda punya anak susuan, anak susuannya punya anak cucu susuan, mahram juga. Berapa? 4 tambah yang tadi jadi 16. Itu 16 surahnya. Nasab, rodok dengan wasitoh dan tanpa wasitoh. Nah, itu maksudnya. Nah, begitulah jelaskan. 16 surah. Nah, jadi ada 16 surah mahram. Nah, berat tadi. Mendenyut kan? Nih, jam berapa sekarang nih? Tak nampak pula jam. Wah, sedikit lagi lah. Dan yang tadi 16 surah itu udah lah ya, udah dapat. Mana tahu nanti mengajarkan kitab nih. Karena kadang kalau tak jelas 16 surah nih yang mana nih, nah, macam tadi itulah. Dan yang mewatikan perempuan dengan dimilikinya atau diwati dengan syubhat atau diwati dengan nikah yang fasid. Ini 3 jima yang dia itu bukan jima dengan sebab akad, tapi tak berdosa. Amin. Pertama, budak perempuan. Apakah dijima dengan akad nikah? Tidak. Berdosa enggak? Tidak. Yang kedua, wati syubhat, dikira istrinya. Rupanya bukan. Pakai akad enggak nih jimanya? Tidak. Berdosa enggak? Tidak. Yang ketiga, nikah fasid. Nikah fasid. Tak tahu orang nih, rupanya orang nih saudara susuan, udah diakadkan, kan begitu.
Udah diakadkan kayak yang kejadian di masa Rasulullah. Udah menikah, udah akad, udah jima. Ternyata datang nenek-nenek, kalian menikah, kalian ini dulu dua-dua nyusu sama aku. Bersumpah nenek itu, melapor kepada baginda Nabi. Ya Rasulullah, kami udah menikah, tiba-tiba datang wanita tua, dia bilang kami menyusu kepadanya berdua. Apa kata Rasulullah? Fa kaifa laqad qil. Mau macam mana lagi, udah dibilangnya begitu. Pisahlah kalian. Tapi udah lahir pula nih anak. Itu namanya jima karena nikah fasid. Nah, itu semua jimaknya tidak berdasarkan akad yang sah, tapi tak berdosa. Kalau sudah terjadi jima yang seperti itu dengan status budak, dengan wati syubhat atau dengan nikah yang fasid, haramlah atasnya ibu perempuan itu dan anaknya. Misal dia punya budak perempuan, dijimaknya, maka emaknya itu jadi mahram dia. Emak budak itu jadi mahram dia. Anak budak itu juga jadi mahram dia. Ada perempuan asing, entah bagaimana tersalah, dikiranya istrinya, terjadi hubungan badan, maka dengan wati syubhat tadi, emak daripada perempuan yang dia wati syubhat tadi jadi mahram dia. Anak dari perempuan yang dia wati syubhat tadi jadi mahram dia. Paham nih maksudnya ya? Nah, nikah fasid pun begitu. Ternyata nikahnya tak sah, tersalah. Nah, udah lahir anak, ya anaknya itu mahram. Emaknya tetap mertua dia tadi. Tetap hukumnya bukan mertua lah bahasanya. Tetap hukumnya mahram dia. Nah, itu tadi. Nah, wali tetap dia. Nah, wali nikah syubhat itu tetap dia. Dia berhak jadi wali. Nah, karena nasabnya tetap ke dia. Nah, dan haramlah perempuan itu atas bapaknya dan anaknya. Ada seorang mewati syubhat seorang perempuan, maka perempuan itu tak boleh dinikahi oleh ayahnya dan tak boleh juga dinikahi oleh anak si laki-laki itu. Emak si perempuan tak boleh bagi si laki-laki yang mewati, anak si perempuan tak boleh bagi si laki-laki yang mewati. Si perempuan yang diwati tak boleh dinikahi oleh ayah dari si laki-laki dan tak boleh juga dinikahi oleh anak dari si laki-laki. Bisa paham lah ini? Gitu. Ini bagaimana ini? Begitu bahasanya. Nah. Dan diputus, bahkan wati syubhat ini bisa memutus pernikahan orang. Dan diputus akan nikah itu oleh tahrim yang mu'abbad. Pernikahan akan putus kalau terjadi kemahroman yang mu'abbad. Contohnya bagaimana? Seperti diwatikan istri anaknya dengan syubhat. Ini menantu perempuannya. Entah bagaimana tersalah, terjima dia menantu perempuannya ini. Tak sengaja terjima dia menantu perempuannya ini. Tadi kasusnya kalau ada laki-laki tak sengaja atau mewati syubhat seorang perempuan, boleh nggak anak laki-laki ini menikah dengan wanita tadi itu? Kurang paham berarti yang tadi ini. Perhatikan. Ya enak nih benar pakai papan tulis nih. Bagian tulis jelas. Si A laki-laki, si B perempuan. Si A tak sengaja menjima si B, dikiranya istrinya. Rupanya bukan, namanya wati syubhat. Bolehkah ayah si A menikahi si B? Tak boleh. Bolehkah anak si A menikahi si B? Tak boleh. Karena dengan wati syubhat ini menjadi haram nih.
Wanita yang dia wati syubhat haram untuk ayahnya, haram untuk anaknya. Nah, ada seorang tak sengaja mewati syubhat menantu perempuannya, istri dari anak laki-lakinya. Paham nih? Istri anak laki-lakinya. Dikira si mertua itu istrinya, tahu rupanya istri anaknya. Terjadi sudah hubungan. Nah, berarti kalau hukum tadi, boleh nggak anak dia menikah sama si perempuan ini? Tak boleh, sementara ini udah menikah. Maksudnya nih, maka nanti putus pernikahannya. Gara-gara wati syubhat. Paham tuh? Itu maksudnya diputus pernikahan dengan sebab tahrim mu'abbad. Putus nikahnya itu. Kenapa? Karena tak boleh untuk anaknya. Maka kalau memang sudah kadung sama dia, putus pernikahan. Nah, itulah maksudnya. Iya, terpasah. Nah, terputus. Tahrim itu, tahrim mu'abbad itu kemahroman selama-lamanya. Nah, itu kasus pertama tadi. Atau diwati suami akan ibu istrinya. Mertua perempuannya diwati disangkanya istrinya, rupanya emak istri. Entah bagaimana lah kasus. Ini gambaran saja lah. Jangan ditanya, "Cemana Ustaz kok bisa gitu ya?" Tak tahu lah kasusnya lah. Pokoknya misalnya entah bagaimana dikira istrinya, rupanya emak istrinya. Ini pun nanti dia sama istrinya terpaksa terpasang. Nah, putus. Kenapa? Ketika seorang sudah mewati syubhat seorang wanita, dia tak boleh nikah sama anaknya. Kan begitu. Nah. Atau anak istrinya dengan syubhat. Dikiranya istrinya, rupanya anak tirinya. Ini juga kasus berikutnya. Disangkanya istrinya, rupanya anak tirinya. Diwati dengan syubhat, maka terpisah dia sama istrinya. Maka terpasah dengan wati itu nikah istri anaknya. Ini untuk kasus yang pertama, pada masalah yang pertama, ketika dia mewati syubhat menantu, maka terpasahlah pernikahan anaknya. Dan istrinya pada yang kedua, pada kasus kedua dia terpasah dengan istrinya kalau dia mewati mertua atau mewati anak tiri, terpasahlah dia dengan itu. Selama-lamanya tak boleh. Tapi tadi hitung talak, bukan lagi talak. Mau talak mau apapun ya selamanya udah tak boleh. Tadi terpasah. Dan haram dihimpunkan, ini akan datang.